Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Halo. Hari ini kembali lagi bersama podcast saya live di YouTube. Framingnya Andra Hendra Jong Jones. Hari ini kita bakal ulas fenomena yang mungkin lagi hype banget di Indonesia, terutama di sepak bola. Sepak bola bukan hanya sekarang milik laki-laki saja, ada juga perempuan. Olahraga sepak bola zaman sekarang sudah sama sekali bukan ranahnya laki-laki saja. Mulai dari pertandingan di TV, gegap-gempita kejuaraannya, hingga teknik menggiring bola dari para pemain bola kelas dunia sangat menarik untuk diulas. Tahun 80-an dulu, Indonesia memiliki klub sepak bola nasional putri yang cukup berjaya. Ada Papat Yunisial adalah salah satu anggotanya. Sekarang Papat Yunisial menjadi kepala sekolah sepak bola Queen yang berada di kota Bandung. Nah, tahun kemarin Kota Bandung telah memberi prestasi yang cukup luar biasa. Liga pertama putri direbut juaranya di Kota Bandung. Liga pertama Indonesia. Hari ini saya akan mendatangkan pelatihnya langsung yang menukangi Persib Putri. Persib Putri ini kita bakal tanya-tanya dari mulai persiapan, pembinaan, karena beliau sampai hari ini melatih sepak bola Akademi Persib dan Didiklat Persib. Cukup potensial untuk dibahas dari mulai pertama melatih, dari mantan pemain. Kita bakal semua ulas dari sini. Oke, di segmen kali ini saya akan panggil Pak Iwan Bastian, pelatih dari Akademi Persib Bandung. Kita sambut Pak Iwan Bastian. Halo Pak Iwan. Halo Pak Iwan. Halo Pak Iwan. Ini sosok dari Pak Iwan Bastian. Kita bakal ulas kemarin prestasi yang cukup gemilang di sepak bola putri, khususnya di Kota Bandung. Luar biasa sekali, Liga pertama Indonesia Putri, Bandung menjadi pionir sepak bola putrinya Indonesia. Luar biasa, cukup luar biasa. Nah, hari ini hari yang memang bisa dibilang pertama ya Pak ya? Pertama interview mengulas ya Pak ya, dari mulai bisa sampai ada di tahta juara Liga Indonesia, itu cukup luar biasa sekali Pak. Ada beberapa yang pengen saya tanyakan Pak di kesempatan kali ini. Awalnya Pak terbentuknya tim sepak bola putri di Kota Bandung seperti apa Pak? Awalnya kita mulai dari BK PON. Ya, PON ya. Liga Putri belum ada. BK PON sudah terbentuk. Terus tercetus dari PSSI, ada Liga Putri digelar di tahun 2019 ya Pak ya? Nah, 2019 ada tercetus Liga Putri digelar. Kebanyakan kita ngambil dari pemain PON Pak. Dari pemain PON sendiri itu seleksi Pak? Itu sudah seleksi dari BK PON. Sudah prioritas pemain Persib Putri itu dari BK PON. Untuk ini Pak, untuk dari sisi persiapan itu cukup panjang Pak? Persiapan kita cuma 2 minggu. 2 minggu Pak? 2 minggu. Jadi sebelumnya memang sudah disiapkan di PON dulu atau? PON dulu. Cuman saya belum tahu dari kapasitas pemain. Untuk regulasi sendiri Pak, di Putri ada usia Pak? Buat regulasi masih bebas ya Pak? Masih bebas, tidak ada batasan ya. Jadi regulasinya bebas. Jadi keduanya kita melihat dari segi sudah terbentuknya dari BK PON, kita melihat dari kualitas si pemain sendiri. Saya juga belum hafal sejauh mana pemain-pemain PON ini yang sudah terkumpul. Jadi Bapak memang mengolah dari nol ya Pak ya, walaupun memang terbentuk dulu dari PON ya Pak. Yeah. Dari PON ya Pak. Menarik nih, Pak Iwan Bastian ini sebelum melatih tim putri ini, sebelumnya melatih dulu di itu ya Pak? Persib 20 ya Pak. Sebelum 20 tuh ada Liga 3 Monganom. Liga 3 Monganom. Terus ya mulainya saya kalau ini dari 2014 dari
suratin banding legend, ditarik ke diklat untuk menangani tim Porda. Porda. Kota Bandung Pak ya? Kota Bandung ya Pak. Terus ditarik lagi ke 33 Monganom. Setelah itu Monganom 2 tahun 2017-2018. 2019 diinikan dipercaya ke jadi asisten pelatih di Persib 20. Iya. Bareng Pak Yadi Mulyadi. Bareng Pak Yadi Mulyadi sebagai pelatih kepala. Iya. Saya sebagai asisten. Setelah beres Persib 20, seminggu dari situ saya dipanggil lagi untuk menangani tim putri. Tim putri ya Pak ya? Luar biasa sekali. Ada lagi yang menarik, Pak Iwan ini ternyata Trimas Getir. Dia ada Pak Yadi Mulyadi yang katanya sering bareng-bareng, Pak Iwan Bastian, dan satu lagi almarhum Pak Haji Brata ya. Pak Haji Brata ini luar biasa. Ketiga ini tuh kayaknya chemistry-nya sudah kebentuk cukup lama ya Pak ya? Iya Pak. Kalau buat karir sepak bola sendiri Pak Iwan, pertama kenal sepak bola tuh dari mana Pak? Dari kecil ya, saya sering bertiga sama adik kakak. Kita suka main bola, terutama waktu zaman Tegalaga masih belum jadi sekarang. Masih luar. Kita berangkat ke Tegalaga, kita bertiga sambil bawa bola dari rumah, main bola dari rumah. Tapi sebetulnya kalau kita sepak bola tuh tidak diizinkan sama orang tua. Kenapa Pak? Karena berangkatnya kalau orang tua saya, bapak saya almarhum itu dari bulu tangkis. Oh, jadi sebetulnya kalau dari keluarga bulu tangkis ya Pak? Iya. Bulu tangkis ya? Tadinya mau diarahkan ke bulu tangkis, cuman ya kita istilahnya bahasa sudah bandel lah. Bandel ya Pak? Punya keinginan sendiri ya Pak? Kita lari ke sepak bola. Kita berangkat bertiga, kakak saya Yana Rodiana, saya sama Yusuf Bahtiar. Oh, berarti Pak Yusuf Bahtiar tuh adik ya Pak? Adik. Pak Yusuf Bahtiar itu legend Persib Bandung. Bawa juara juga ya Pak ya? Juara 86. 86 ya Pak Yusuf ya? Kalau kakak saya bawa juaranya tahun 94-95. Pak Yusuf tuh gelandang ya Pak? Gelandang. Bapak sendiri kalau main bola sama posisi? Oh, ada juga di gelandang? Kita bertiga sama posisi di gelandang. Kalau dalam satu tim pernah bareng Pak, main bareng? Dulu pernah waktu kita main bareng di posisi di gelandang. Waktu kita ya di daerah sendiri lah. Main di daerah. Main keluar. Ya kita bertiga main, ya kita posisinya di gelandang tiga-tiganya Pak. Bisa ditempel bareng nggak Pak? Iya. Masih ingat Pak pelatih yang pertama Bapak dilatih sama siapa nih Pak? Waktu saya dulu kalau dulu kan tidak ada SSB ya. SSB ya? Adanya kebun bibit. Apa tuh kebun bibit Pak? Ya semacam SSB, cuman namanya kebun bibit. Dulu mah rental Remaja Taruna. Remaja Taruna Pak. Yang menangani saya waktu dulu yang pertama itu almarhum Pak Watmo. Oh, itu sepak bola daerah aja Pak atau memang saya udah masuk ke Uni. Udah masuk ke Uni. Ke Uni. Bapak di Uni tahun berapa Pak? Saya masuk ke Uni tahun 75. Tahun 75 sudah di Uni ya Pak? Itu masih Karapitan Pak? Karapitan. Masih 15 tahun saya udah masuk ke Uni. Ke Uni Pak. Di Uni Bapak terus berkarir sampai jadi, memang Bapak sengaja pengen saya pasti bakal jadi pelatih atau memang kan sekarang nih Pak pemain-pemain yang masih aktif pun mereka ngambil lisen, ngambil apa gitu Pak. Dulu Bapak memang kepikiran juga buat jadi pelatih? Oh, dulu saya tidak terbersit untuk jadi pelatih, tidak ada. Awal mulanya, cuman kalau dulu kan istilahnya kalau sepak bola itu barometernya kan cari kerja ke instansi. Pemerintah kebanyakannya kan ke sana. Dulu tidak terbersit, saya terbersitnya ke sana. Cuman kita di pemerintahan tidak bisa, saya terbersit, malah ditawarin sama adik saya mau nggak jadi pelatih. Ya, saya mau jadi pelatih, makanya saya ikut dulu kursus pelatih. Kalau dulu belum D ya, belum deh Pak. Belum D. Apa tuh Pak? Dulu ada S3. Oh, kayak sarjana ya Pak? Kayak sarjana ya? S3, S2, S1. Oh, itu memang S3? Iya, itu dulu, urutannya itu. Oh, Bapak ada di mana Pak? Nah, dulu saya masih di S3. S3 ya? Nah, ada perubahan. S3 ini kan diganti sama dulu bukan D. Dulu masih Youth Assistant Degree. Ya, AFC. AFC ya Pak? Ya. Nah, sekarang jadi sejajarkan dengan D. Sejajarnya
Itu dengan D sekarang ya Pak? Dengan D sekarang. Yang disejarkan itu sejajarkan dengan D sekarang. Mulai melatih Pak? Berarti saya di Uni tahun 1998. 98. Sudah dipercaya untuk memegang satu tim Pak? Belum. Waktu itu saya masih menangani jadi asisten pelatih. Asisten pelatih. Asisten pelatih yang pertama masih pelatih almarhum Pak Tanu. Pak Tanu. Setelah itu Bapak naik jadi pelatih utama. Setelah Pak Tanu meninggal, saya dipindah lagi, saya jadi asistennya almarhum Pak Ano. Pak Ano. Uni juga Pak itu? Uni juga. Uni juga. Waktu itu angkatannya Boyjati Asmara, Lingga, Wesley itu yang sekarang Oki Putra yang sekarang wasit ya Pak ya? Jadi wasit. Itu luar biasa. Uni itu talenta pemain dari Uni itu ya Pak ya? Khususnya buat di Kota Bandung sendiri ya Pak. Bapak pernah megang nih yang kayak Boyjati, udah itu jelas pernah kepegang sama Bapak ya Pak ya? Siapa saja Pak? Nah, mulai dari setelah Boyjati saya mulai diturun ke bawah untuk dipercaya untuk mengolah bibit untuk yang bertalenta. Tahun 95 saya pernah menangani Sandy Septian itu usia 10 tahun. Di usia 10 tahun aja di Uni saya 5 tahun. 5 tahun cukup panjang ya Pak? Cukup panjang. Jadi kita berjajar dari kelahiran 95 angkatannya Sandy Septian, 96 angkatannya Febri Haryadi. Febri juga ya Pak? Pegang ya? Febri Haryadi pernah saya tangani, pernah saya latih. Ya. Terus yang 97 sekarang kayak Pian yang sekarang ada di PON ya. Iqmal yang pernah memperkuat Persik Kediri ya. Liga 2 kemarin yang sekarang naik Persik Kediri jadi di Liga 1 ya Pak ya? Persik Kediri. Oke Pak, itu menarik. Saya sedikit ulas dulu tadi Febri Haryadi Pak. Dulu pada saat Bapak pegang Febri Haryadi, ada feeling atau memang ini pemain memang punya potensi? Nah, kelihatan atau enggak Pak? Kalau Febri Haryadi sudah kelihatan dia punya potensi, dia usia 10 tahun, dia punya mobilitas yang bagus, tekniknya juga kiri kanannya sudah bagus. Saya emang sudah nangani yang 96 untuk persiapan kayak Wiranto Cup. Ya. Kalau dulu Wiranto Cup kan paling tinggi ya Pak ya? Paling tinggi. Belum ada suratin Pak? Belum. Penggantinya Wiranto gantinya suratin atau enggak Pak? Enggak. Memang ada Wiranto dan Suratin itu ada ya. Nah, Suratin saya lihat dia punya potensi, dia latihan 2 kali udah saya ambil ke tim untuk persiapan Suratin. Di situ sudah mulai menonjol. Udah kelihatan dari sekolah ya Pak. Oke. Kita balik lagi ke Putri. Pak, untuk persiapan yang tadi cukup menurut Bapak persiapan 2 minggu mepet nggak Pak? Itu mempersiapkan Putri loh Pak. Ya kalau saya bilang itu mepet ya. Mepet banget ya Pak. Kita cuma 2 minggu. Keduanya saya belum tahu kualitas pemainnya sejauh mana. Ada perbedaan nggak Pak pada saat Bapak megang laki-laki terus Putri? Mungkin memang dari tenaga segala macam mungkin beda Pak ya? Ya, perbedaan banyak. Tingkat kesulitannya mungkin Pak? Tingkat kesulitannya ada, paling banyak Putri Pak. Itu dasarnya apa Pak? Satu, ya kalau Putra kan kebanyakannya dia dari sepak bola. Iya. Kalau Putri kan banyaknya yang dari futsal. Futsal Pak? Banyaknya dari futsal. Terus keduanya kalau Putri biasanya kan suka ada halang. Menstruasi ya. Itu kadang ada sensitif Pak. Pak. Atau tiba-tiba jadi marahin Bapak gitu. Itu sensitif itu ada. Ada Pak. Ya, kalau istilahnya dulu pernah saya nangani lagi kompetisi, saya bilang, saya ngasih tahu, malah dia balik apa Pak? Balik marah karena mungkin psikologisnya lagi. Nah itu kan biasanya kalau Putri kalau lagi menstruasi kan sensitif tinggi apa ya. Tapi itu memang tidak boleh dimainkan Pak. Sah-sah saja, nggak jadi masalah. Sah-sah saja, mungkin aja. Gitu. Iya. Yang penting mereka betul-betul udah siap. Tapi nggak mengganggu sama sekali kan Pak? Nggak. Buat hal itu ya Pak? Iya. Buat hal itu. Cuman sensitifnya satu
Ya, kalau dia saling benturan sama lawan ya sudah sensitif. Sensitif lebih ini apa ya? Ya kadang-kadang dikasih tahu sama teman, ya biasanya suka balik marah. Balik mana ya Pak? Awalnya saya juga nggak tahu, pas dia kasih tahu, pas dia balik marah, pas saya nanya ke teman, Ya. ini anak kenapa? Lagi tuh. Oh. Jadi saya tahu, oh sensitif kalau Putri, oh begini. Makanya di latihan, waktu di latihan awal pertama latihan juga sama. Latihan saya nanya, siapa yang lagi nih? Makanya latihannya dipisah. Dipisah dulu Pak ya. Bisa ditangani sama asisten. Asisten Sama- Bapak siapa Pak? Dulu ada Leli juga sama mantan pemain Putri juga. Queen, Oh ya pernah Queen. di timnas Putri. Timnas Putri ya. Terus saya dibantu sama Fauji. Oke. Tapi Pak pada saat dipisah programnya masih tetap sama ya Sama, Pak ya? sama. Masih tetap Kita sama. sama. Suka duka Pak? Suka dukanya apa Pak? Megang Putri Pak? Kalau sukanya ya mereka enjoy ya. Enjoy ya? Ya, kita kasih apapun dia mau. Mau dia Pak? Iya. Mau materi apapun dia hajar aja Dia Pak? hajar. Dia mau aja ya Pak? Mau. Jadi nggak ada istilahnya. Aduh capek tidak. Sudah. Sepak bola putri itu sedang berkembang di terutama di Indonesia ya. Sekarang sudah mulai lahir-lahir dari mulai fan football, komunitas-komunitas, bahkan tim-tim liga pun sekarang regulasinya ya Pak ya harus ada tim putri ya Pak ya. Ya. Tim putri. Makanya mungkin lagi sekarang memang lagi banyak teman-teman putri pun yang tadinya mencintai hanya lewat layar kaca, hanya senang sepak bola, sekarang malah bisa mengaplikasikan saya bisa jadi player sepak bola di situ. Mungkin geliatnya ada di situ. Apalagi kemarin tim Kota Bandung ini tuh juara. Mungkin di situ ya Pak ya mulai Ya, mulai booming. Kalau sekarang mulai booming lah. Mulai booming ya, Pak? Sekarang udah Khususnya mulai Bandung. muncul. Kayak di SSB kan sekarang udah muncul kan. SSB pun sekarang sudah mulai mempersiapkan Uni ya Pak. punya. Uni punya. Punya putrinya. Duta Motor. Duta punya. Motor sekarang punya ya Pak ya. Sen Prima sekarang sudah mulai menggeliat sudah ada. Oh, teman-teman, saya ngundang Pak Iwan tuh susah banget karena tiap harinya tuh dia pasti keliling ke tiap daerah ya Pak ya. Ya. Ada di Banjar, ada di Tasik, Pangandaran, Cikampek ya Pak kemarin. Cikampek. Cikampek. Sering terus mereka istilahnya apa Pak? Uji coba ya Pak? Kita uji coba sambil melihat kalau kita ada pemain-pemain yang potensial, usia muda, potensial. Tapi sejauh ini Bapak pada saat keliling menemukan Pak Kita di tim lain ya? menemukan Banyak menemukan Pak. yang potensi ya pemain-pemain muda banyak. Banyak ya Pak? Banyak. Khususnya di daerah Pak? Daerah. Khususnya daerah ya? Makanya teman-teman yang ada di daerah sepak bola putri gak usah khawatir, tim sepak bola daerah pun sekarang terakomodir ya Pak ya? Ya. Apapun itu tidak ada alasan, wah pemain daerah mah hanya bisa main di daerah. Nggak seperti itu ya, Ya, Pak sekarang ya? Nggak seperti Kita itu ya? akan melihat kalau daerah yang kualitasnya lebih bagus, kenapa enggak? Kenapa nggak? Betul Pak, objektif apa ya? Objektif. Objektif sepak bola ya Pak? Kita kalau Kota Bandung kalau kualitasnya di bawah daerah, Iya. ada apa? Pak, pemain paling muda kemarin Bapak pada saat di Persib itu berapa tahun Pak? Pemain muda itu Reva Octaviani itu waktu main liga itu usia 16 tahun. Di Liga ya Pak? Iya, liga. Karena regulasinya memang tidak ada batasan umur. Pada saat ketemu dengan usia 20 pun dia 16 kelihatan Pak. Kelihatan. Kalau putri ya tidak kayak sama putra. Ya, Beda dengan 3 tahun itu sama. 3 tahun kan Sama. Beda dengan putra. Kalau putra beda usia setahun. 15 main sama 17 udah kelihatan. Udah kelihatan ya Pak ya. Dari segi fisiknya udah kelihatan. Iya. Malahan kalau yang putri Reva usia 16 tahun malah itu mobilitasnya lebih dari senior. Oh gitu Pak. Itu Reva Pak. Ya, makanya dia waktu Liga Putri, makanya dia sebagai the best player. The best player. Usia muda best player ya Pak. Player. Best player. Malah yang dari Tirakabo ada yang di bawah Reva, Iya. usianya 15 tahun. Iya. Itu dari Tira itu sekarang juga udah masuk ke tim Pon Jabar. Sama Saro itu usia 15 tahun, Reva 16. 16 tahun Pak ya. Pak, kemarin di sepanjang kompetisi Liga Putri Pak, pertandingan mana Pak yang menurut Bapak kalau final udah pasti deg-degan ya Pak ya? Ya. Ya deg-degannya luar biasa ya Pak. Pengen tahu Pak, pertandingan mana yang selain final ya Pak, yang menurut Bapak ini sangat menentukan? Kalau kemarin pertandingan Liga ya, kalau saya di
Dulunya kan sebetulnya tidak ada target juara. Oh iya Pak. Ada target juara. Tapi bisa juara Pak. Ya, karena dengan persiapan 2 minggu itu setim apapun dengan persiapan 2 minggu, kalau kita tidak akan mungkin jadi juara. Tapi saya punya tiket baik, tiket dengan motivasi sendiri. Ya, yakin ya Pak. Yakin ini kita walaupun dengan persiapan sebentar kita harus bisa berprestasi. Betul ya Pak. Tapi tim mana Pak yang menurut Bapak menyulitkan Pak? Yang pertama ya kita ketemu di final itu. Terakhir Tira ya Pak. Tira Kabo. Kalau di grup B-nya ya Arema lumayan. Arema lumayan Pak. Arema lumayan cukup. Persiapannya tim lain pun sama Pak, mepet Pak. Mereka ada yang udah 2 bulan. Ada yang sampai 2 bulan ya. Bapak cuma 2 minggu. 2 minggu. Cuma 2 minggu. Kita malahan ini pemain sudah TC di Lembang. Di Lembang. Saya datang ke sana 3 hari, mungkin 3 hari. Tapi saya cuma pengen melihat dari kualitas. Dari kualitas. Ya dalam diri saya sendiri saya timbul, waduh, ini banyak yang harus saya perbaiki. Iya. Tapi dengan motivasi saya sendiri, tapi ini harus jalan. Harus jadi ya Pak. Persiapan cuma 2 minggu bisa sampai jadi juara. Karena memang keyakinan ya Pak ya. Keyakinan dan satu lagi yang saya ingat, garis tangan. Garis tangan betul Pak. Garis tangan Pak. Saya mengingatkan Persib pertama juara itu di putranya juara ya Pak ya, waktu 94 ya Pak. 94 dengan pelatih Pak Indra Thohir ya Pak ya. Sekarang di putrinya Bandung lagi yang mencetak. Ini kayaknya Bandung tuh spesialis liga pertama ya Pak ya. Mungkin ya Pak? Mungkin nggak Pak? Mungkin ya Pak. Ya kemarin sebelum putri kan yang putra senior ya. Putra 19 kan juara. Juara juga ya 19. 16-nya juara. Itu mungkin ada ini Pak. Menurut Bapak ada sedikit pede gitu Pak. Bandung memang kotanya juara gitu. Ya harus ya Pak. Harus ya. Makanya pada saat 19 juara mungkin ini juga menginspirasi juga mungkin. Ya, satu menginspirasi, kedua ya istilahnya dalam diri saya ini saya harus bikin sejarah. Harus menciptakan sejarah itu ya. Sejarah baru. Siapa lagi juara? Putri juara ya Pak. Pertama Pak. Pertama tuh paling diingat-ingat sama masyarakat luas. Tim sepak bola pertama yang juara siapa pada saat 94 Persib, sampai tahun 2021 ini tuh kedengarannya siapa? Masih tetap Persib. Memang secara hitung-hitungan banyak juga juara-juara tim-tim lain, tapi orang kadang-kadang buat review lagi ke belakang, juara pertama siapa? Persib Bandung. Dan sekarang putri siapa yang juara? Persib Bandung lagi. Ini benar-benar sangat luar biasa. Nah, Pak, buat di pemain putri ada, kalau di laki-laki, kalau di putra ini ya laki-laki ini ada semacam star syndrome deh Pak. Ya. Di putri pun ada, tapi cuma tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Tapi star syndrome itu saya buang. Ada trik khusus Pak? Ya, ada trik khusus. Buat anak supaya tidak star syndrome ya, dibawa. Mereka kita panggil, kita ngobrol. Hati ke hati. Ya, dan keduanya yang mau dicapai apa. Kalau star syndrome-nya itu harus bisa hilang. Yang utama tujuan kita aja dulu yang utama. Itu saja dulu ya Pak ya. Masalah yang lainnya hitung-hitung bonus lah ya Pak ya. Masalah ini itu segala macam itu pasti bakal tercapai juga ya Pak. Kalau hasilnya bagus kan pasti ini kan ngikut juga ya Pak ya. Betul. Pak, buat kemarin buat motor serangan di Persib, buat tim Bapak sendiri, artinya bukan pemain yang dispesialkan, tapi menurut Bapak ini menjadi motor serangan di kalau saya motor serangannya tetap ya di lapangan tengah. Di lapangan tengah Pak. Karena memang Bapak punya passion di gelandang ya Pak ya. Karena istilahnya kalau kita sepak bola yang utama tuh kuasai dulu lapangan tengah. Kalau kuasai lapangan tengah udah dikuasai, kita menyerang mau apapun kita lebih mudah. Yang penting lapangan tengah dulu terkuasai ya Pak ya. Itu motor serangan pasti ada di lapangan tengah Pak. Karena yang mengatur serangan itu kebanyakannya dari tengah. Top skor dari mana Pak kemarin? Top skor dari Tira. Dari Tira Kabo. Tira Kabo. Itu juga cuma terpaut 2. Ya. Karena kalau Beng dia kemarin dipanggil timnas mengikuti Piala ASEAN. Oh ASEAN, ikut ASEAN. Ikut ASEAN.
Buat seleksi pemain timnas di kemarin Bapak ada yang dipanggil juga Pak? Timnas kemarin ada yang dipanggil dari timnas, tapi sudah kualitasnya sudah bagus. Siapa aja Pak namanya Pak? Boleh sebutkan Pak? Satu Pio Rizky, Pio Rizky. Pemain posisi Pak? center back, Center back Pio Rizky. terus Febriana Kusumaningrum, Febria, Ria Ristiani, Ria Rizkyani, sama Gila Kusna. Itu Uyung mana? Kalau Uyung tidak masuk ke timnas. Masuk ke timnas. Oke. Tapi sekarang dia ada di posisi di PON ya Pak? Ya sekarang ada di PON. Ada di PON. Karena kan PON dominasinya kan Persib sama tidak tahu. Ya itu ya Pak, buat PON Jabar ya Pak Iya, ya? PON Jabar. Karena sama-sama dari Jawa Barat mungkin ya Pak? Kalau Febri kan dia Jawa Tengah Wonogiri. Wonogiri Pak. Tio Bangka Belitung. Bangka Belitung. Terus kiper utamanya Dela itu dari Kediri. Dari Kediri. Pak, sebelum lanjut minum dulu Pak. Kita minum Pak. Saya tuh penasaran ini Pak. Buat Putri, apalagi bentukan dari khususnya Jawa Barat ya Pak. PSSI sendiri, PSSI Jawa Barat sendiri support Pak, mendukung. Kalau saat ini PSSI sangat mendukung sekali. Sangat mendukung sekali Pak ya. Karena sudah terbentuknya Persib jadi juara. Iya. Terus backup-nya juga lolos ke Papua. Papua ya Pak. Itu untuk bagi saya Prestasi. PSSI harus lebih aware ya Pak ya, harus lebih peduli ya Pak ya, Iya. harus lebih peduli ya terhadap pembinaan sepak bola ini Pak. Untuk mensiasati Pak, biar konsisten sepak bola putri Kota Bandung ini, Bapak kan ada aktif juga di akademi dan di Persib ya Pak ya, Persib ya Pak ya. Itu sampai saat ini anak-anak yang sekarang Bapak latih sendiri ada berapa Pak total Pak? Yang sekarang untuk di Akademi Persib Putri aja sekarang sudah ada 22 pemain Pak. 22 pemain, tapi dengan berbeda usia, berbeda kualitas. Tapi Bapak sudah punya insting, wah ini bisa. Ya kita sebagai pelatih ya harus bisa. Harus bisa ya. Karena yang potensi misalnya, karena yang ini harus dibina lagi, harus lebih di-push lagi, harus sama dengan yang lain, dengan satu usia. Kalau yang usia di bawah, saya sudah ada 3 pemain yang ini yang Potensi apa ya? Ini Pak, mudah-mudahan liganya cepat bergulir lagi ya Pak ya. Ini kan memang terhenti karena pandemi ini ya Pak. Kalau Bapak melihat anak-anak di tengah pandemi ini, mereka buat sepak bola Indonesia sendiri ada masih tetap bergairah Pak? Anak-anak masih tetap bergairah karena satu, dia pengen cita-citanya satu, ya istilahnya Persib kemarin juara. Persib juara. Di situ orientasinya udah ke situ ya Pak? Ke sana, tapi tetap saya orientasi ke anak-anak. Yang pertama, jangan pilih dulu ke Persib, tapi kamu harus masuk dulu ke timnas. Kenapa tuh Pak? Ini menarik. Kalau di timnas, ini kualitasnya anak ini akan bertambah bagus. Kenapa saya harus pilih ke timnas? Iya Pak. Kalau dia pilih ke Persib, dia hanya punya berpikir, saya cukup aja di Persib. Sudah cukup di sini. Ya. Tapi kalau saya tidak, kamu jangan tim utama, jangan Persib. Timnas dulu yang kamu kejar. Itu tujuan utamanya. Tujuan utama. Timnas. Nah, terus setelah di timnas, ini tidak akan selalu ke Persib kan? Iya. Pasti tim-tim lain juga akan Melihat ya Pak. Berarti Bapak siapapun pemain yang dibina sama Bapak, bermain dimanapun, apalagi ada di timnas, Bapak sah-sah saja. Sah-sah saja. Kenapa tidak? Karena kita membina pemain harus berkualitas dan bisa muncul di timnas. Karena judulnya Bapak di sininya pembinaan mungkin ya Pak ya, pembinaan ya Pak ya. Pak, pada saat kemarin menjadi juara putri Pak, kan yang paling sulit itu mempertahankan ya Pak. Tuh. Ada ini nggak Pak? Maksud tuh ada trik sendiri Bapak buat mempertahankan ini? Nah, untuk selanjutnya sekarang ya memang kita juara, pasti tim-tim lain sudah membangun tim yang lebih kuat lagi. Memperhitungkan ya Pak ya? Saya udah memperhitungkan. Dan kalau yang sudah jelas ini Arema ya, Arema Arema sudah mulai. Sudah mulai. Arema
Persiapan ya, Pak? Persiapannya sudah mulai. Ya, ya saya mah nggak mau. Ya kita harus lebih siap dan kita harus memilih. Iya. Mempersiapkan tim yang lebih lagi yang Iya. dari tahun kemarin. Betul, betul. Karena tim-tim lain pasti udah siap pengen merebut jadi juara. Ya kita harus lebih siap lagi. Ini ada keinginan, tapi keinginan saya ya. Keinginan saya mengaplikasikan di sini mumpung lagi ngobrol dengan Bapak. Dan memang kebetulan momennya juga juara. Pada saat juara, pada saat itu banyak publik Kota Bandung tuh atau banyak publik dari luar tuh Kota Bandung tuh menjadi pionirnya sepak bola Indonesia. Itu yang pertama. Kalau memang Kota Bandung, saya meminta kepada jajaran pemerintah pada saat Kota Bandung ditunjuk misalnya jadi pionirnya kuliner atau pionirnya sepak bola. Pada saat menjadi pionirnya sepak bola, mungkin fasilitasnya juga memang harus didukung juga ya Pak ya dengan semua fasilitas sepak bola. Tidak hanya mulai dari lapangan, mungkin bisa ngebentuk akademi itu mempersiapkan sekolahnya ya Pak ya. Karena kan penting juga ya Pak buat sekolahnya juga pun mereka penting ya Pak. Akademi makanya pengen punya sarana prasarana khusus. Jadi pembinaan pada saat berjalan pun tidak ada kesulitan mungkin ya Pak ya. Betul. Dari sarana prasarana aja dulu ya Pak. Ya, yang utama ya prasarana. Prasarana ya Pak ya. Karena kalau secara bibit memang sekarang sedang dibina ya Pak ya. Sekarang lagi dibina. Kalau prasarananya tidak memungkinkan, Ya, apa yang menjadi prestasi? apa saya prestasi apa? Ada ini nggak Pak pada saat kemarin jadi juara dari jajaran pemerintah apresiasinya mungkin setinggi-tingginya lah ke Persib ini Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ngeliat konvoy pun wah luar biasa ini sampai diarak Pak Iwan Bastian paling depan paling ganteng karena kan di belakangnya di belakangnya tuh teman-teman putri semua itu tapi saya selaku orang Bandung pun saya ngerasa bangga ini tim pertama liga pertama putri dan Persib juga yang juara itu cukup luar biasa. Saya dapat pertanyaan dari banyak teman-teman nih dari luar. Pada saat pertandingan selebrasi pemain tuh wajib Pak itu menghampiri bench atau memang mereka tuh naluri ada kartu Bapak? Itu naluri mereka. Naluri mereka. Biasa aja sebetulnya. Bapak memposisikan itu tuh sebagai bapak anak-anak. Saya sebagai orang tua. Itu mungkin yang mereka rasain Pak. Dan itu nyampe ke anak-anak. Saya sebagai di sini kita pelatih cuma bukan sebagai pelatih aja. Kita sebagai orang tua Di situ ya. ya kita dirikan kita sebagai kakak, kita sebagai teman. Iya. Itu Pak. Iya. 80% ya saya lihat cuplikan-cuplikan teman-teman putri betul nggak Pak nyamperin Bapak dan saya melihat saya pada saat kalau laki-laki selebrasi dia nyamperin band dia euforia memang cukup merah euforia tapi saya ngelihat putri itu mana bisa sampai nangis ya Pak ya? Ya mereka kan istilahnya kalau istilahnya kita tidak ada target tapi dia terharu dia naik main menang malahan yang paling ini saya di Malang Gimana Pak? leg kedua di Malang satu tahulah Supporter betul. tapi saya tetap ke anak-anak menekankan kamu jangan dengar omongan pinggir kiri kanan kamu fokus bermain Nothing tulus. Iya. ya akhirnya ya kita di Malang juga Positif. draw Pak? positif Oh, draw. positif. Seharusnya ya kalau kita ini kita dari babak kedua juga kita sudah menguasai Sebetulnya Pak ya. sebenarnya. Sebetulnya. Ya, cuman ya untuk menciptakan gol dari pertandingan mungkin belum tidak ada dari kita ya Pak ya. malahan satu kesempatan menit-menit terakhir Kijun sendiri yang harusnya jadi gol ya bolanya datangnya ya ke blok kita Ke bloknya pada Pak ya. Ke bloknya. Itu Pak yang Bapak tadi bicarakan soal saya menempatkan di sini itu tidak hanya sebagai pelatih, melainkan orang tua juga. Pak. Mungkin itu ya Pak ya pada saat teman-teman pada buat gol tuh datang ke Bapak tuh memang istilahnya kalau anak kecil, Bapak, ya. saya masukin bola nih. Mungkin gitu ya, Pak. Ada emosional seperti itu ya, Pak. Emosional sebagai anak gitu. Sebagai anak ya, Pak. Kalau dia bisa menciptakan Menciptakan gol ya. kalau kita ya itu di situ lah kita menempatkan kita tuh sebagai pelatih sebagai orang tua
sebagai kakak di situ. sebagai teman. Anak-anak ada yang pernah curhat? Ya, Sering. anak-anak ada sering yang curhat. Karena keterbukaan Bapak mungkin ya Pak ya? Ya, kalau kita kan selalu terbuka, ngobrol, apa yang jadi kendala, ya kita ngobrol. Nah makanya tuh teman-teman, kamu tuh Bapak tuh bukan apa-apa, melainkan memang anak-anak tuh ngerasa pelukan orang tua. Suka minta jajan Pak? Kan orang tua. Kalau jajan mah biasa, suka minta bonus. Bonus ya Pak? Sebelah. Itu kan biasanya kan putri kan yang paling pedas. Tapi Bapak atur Pak. Kita atur, kita jaga dalam masuk ke pertandingan, kita kurangi masalah yang pedas-pedas, yang kayak makanan yang intan itu. Tapi treatment sama ya Pak? Sepak bola dengan laki-laki pun sama ya Pak? Sama, cuman di sini dari durasi aja. Dari durasinya saja ya Pak ya? Kalau kita latihan putra itu 100%, paling wanita tuh 80. Paham, tapi tetap Pilanesia Pak? Pilanesia ya saya komen dengan kreativitas saya sendiri. tidak baku di situ saja Pak? Tidak. Ini yang luar biasa dari Pak Iwan Bastian tuh. Saya komen karena kalau Pilanesia kan istilahnya kita menyerang ke depan. Betul. Tapi kita sudah berpikir cara menyerang ke depan kita harus bagaimana. Oh. Buat sekarang teman-teman yang lagi ada di akademi ya Pak ya? Di akademi transisi positif buat formasi apa? Sudah mulai paham. Sudah mulai sedikit-sedikit ya kayak di akademi putri kita kasih pemahaman cara bermain Seperti apa? posisi di sini harus di mana, ini harus bagaimana. Kita cuma kasih pemahaman aja tuh, tapi tidak mendetail ke sana. Karena yang harus dibina dulu di akademi itu basic. Itu basic Pak. Basic dasarnya dulu harus ada. Kita basic dasarnya belum betul, kita sudah ngambil formasi 4-2, 3-5-2. Basicnya belum ada. Belum apa-apa. Selesai. Nggak akan jalan apa ya. Saya tuh awam buat sepak bola putri. Dulu tuh ngelihat kalau perempuan main bola ya Pak ya, bola datang ke sini, gitu ya Pak, sampai bola datang ke sini bro. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, mungkin karena memang sekarang sudah jadi juga fashion ya Pak ya, buat sepak bola sendiri putri, mereka saya tonton tuh malah seperti laki-laki ya Pak ya. Ya, itu kan dari pemahaman dia cara bermain dikasih tahu. Terus keduanya, ya sekarang kan mereka sering nonton Liga Inggris. Oh iya betul. Liga Italia, dia sering banyak yang sering nonton. Makanya kemarin saya anak dia punya favoritnya Liverpool Pak. Tim favoritnya Liverpool. Tapi memang cara bermainnya juga mungkin berbeda ya Pak ya. Itu kebanyakan influence-nya dari klub lokal atau luar Pak kebanyakan? Kebanyakannya dari mereka, banyaknya dari luar. Dari luar ya Pak ya. Karena kenapa liga kita sendiri ya? Iya betul. Apa yang mau dilihat? Kalau liga kita jalan, pasti kan mereka nonton. Pak, dengan terbentuknya komunitas-komunitas putri khususnya di SSB sekarang sudah mulai pada membangun ya Pak ya. Ada Uni, Duta Motor dan juga ada komunitas-komunitas yang sedang berjalan ini. Menurut Bapak merasa diuntungkan Pak dengan memang geliatnya yang lain juga ikut ada geliat gitu Pak? Kalau saya mereka geliatnya timbul, saya diuntungkan ya. Mungkin nanti sekali-kali kan saya bisa melihat apa ya? Melihat mana pemain, anak dari komunitas itu sendiri punya kualitas, potensinya kedepannya bagus ya. Jadi nggak usah khawatir ya Pak ya? Apalagi usia muda. Masih panjang ya Pak? Masih panjang ya. Karena kan sekarang kalau saya sekarang lagi nyari yang usia muda. Usia muda ya Pak? Untuk kedepannya. Pak? Kedepannya. Itu pendaftaran masih kalau di Persib sendiri ya Pak? Masih terus. Ini masih terus berjalan ya Pak ya? Terus berjalan. Karena kalau istilahnya targetnya kan usia 15 tahun, 3 tahun ke depan ini harus jadi. Sekarang kan PON digelar. Iya. Sepak bola itu. Iya. Istilahnya ya kita harus membangun sebuah pemain itu disebut pemain PON ya Pak ya? Buat disiapkan di PON ya Pak. Pak, untuk putri Pak, usia 10 tahun ya kan yang namanya putri ya Pak ya? Kalau istilah cek Sunda nama kagak bred.
Pernah gitu Pak, ada yang nangis gitu? Sementara ini nggak ada. Oh nggak ada Pak? Karena usia 10 sama usia 16, 15 itu tidak jauh berbeda. 10 ke 16 Pak? Saya kemarin di Banjar yang memainkan pemain yang adiknya Veron. Valeron yang di timnas Ya, itu, Pak? timnas. Itu kayak saya itu usia 10 tahun. Tapi Bapak gabung dengan? Gabung dengan yang usia 16, 18. Gabung. Malahan dia main Menonjol? menonjol. Luar biasa ya Pak ya? Jadi istilahnya kalau putri beda dengan Beda dengan putra Pak? putra, beda 2 tahun juga kita sudah khawatir. Nah, kalau Tapi kemarin putri ya dengan pariwisata bisa 10 tahun juga sama, malah saya melihat yang kayaknya Aisyah ini iya, potensinya luar biasa Pak. Lebih usia 10 tahun. Usia 10 tahun. Sudah ada di situ ya Pak, ada di level yang cukup lumayan Iya. gitu ya Pak ya? Tapi bukan Aisyah aja, ada beberapa pemain juga potensinya ada. Coba ada di situ ya Pak ya? Dari Ya. berbagai daerah Pak? Oh, yang dari daerah kita ada yang sudah di akademi itu dari Bekasi. Bekasi ya? Sekarang Bekasi, dari Tasik, Dari yang Tasik. gabung di sini. Terus satu yang dari Padang. Dari Padang juga ada ya Pak ya? Pak, ini sekarang Bapak asisten Pak? Asisten dengan siapa Pak? Sementara ini saya asisten yang membantu saya di akademi. Ada Tiada Arti, mantan pemain Persib senior kemarin. Bapak Persib. Terus ada Hasan, ya. Dan dibantu sama Yusuf Rojali. Batas maksimal berapa usia Pak? Kalau kita sekarang sudah membatasi maksimal kita 2003. 2003 ya. Mudah-mudahan pandemi ini memang cepat berakhir ya Pak ya. Ya. Dan izin buat keramaian, izin buat pertandingan mudah-mudahan, karena geliat sepak bola di Indonesia tuh terasa mati suri ya Pak ya. Mati suri, nggak ada kompetisi karena memang merupakan salah satu hiburan dari rakyat sendiri. Tidak hanya buat laki-laki, malahan sekarang perempuan pun ikut menikmati pertandingan sepak bola ini. Dengan adanya kompetisi berjalan lagi, mungkin roda ekonomi pun ya Pak ikut Ya. bergerak lagi. Ya. Ya, kalau yang saya kasihan liga berhenti. Ya, yang saya kasihan tuh yang jualan-jualan. Juara-juara betul ya Pak ya. Jualan-jualan kayak Mercedes kaos ini kan Iya. tidak ada kompetisi. Mereka ya. Penghasilan nggak ada. Kalau putri ada istilah gacong Pak, sama kayak laki-laki? Jadi ketua. kemarin setelah beres ya mereka ada sih. Ada juga yang Nah, mencoba. yang gacongnya tapi tidak di sepak bola profesional, tapi mereka di futsal. Jadi futsal ya Pak. Tapi kalau buat Bapak sendiri sah-sah saja Pak, buat jaga kondisi. Nah, kalau kita sih maunya jangan. Jangan. Karena satu dari futsal, cara futsal dengan sepak bola konvensional tidak berbeda. Sudah berbeda ya Pak. Kayak kemarin Putri saya melatih karena kebanyakannya dari futsal, dari cara latihan ininya juga dari basicnya juga sudah berbeda. Satu dari kontrol bola udah berbeda. Sudah berbeda ya Pak. Khawatirnya hilang sentuhan gitu Pak. Ya, sentuhannya kan istilahnya kalau futsal kan dia kontrol bola diinjak. Iya. Futsal ya. Futsal. Kalau sepak bola kan tidak ada. Kan? Dia harus bisa istilahnya first touch, mengarahkan. Iya. Kalau futsal tidak ada, dia stop. Untuk durasi Pak, kemarin durasi kontrak teman-teman di Putri Selesai. Kemarin selesai udah. selesai semua Pak. Sudah selesai semua. Jadi secara kontrak pun teman-teman dari Putri ini sudah habis Pak. Sudah habis. Sudah habis. Tapi pada saat persiapan teman-teman pasti bakal Nah, kalau ya kita nunggu kalau Liga 1 Putri digelar lagi ya kita panggil lagi ya kita dengan kontrak. tapi dengan seleksi baru Pak Nak. Kita istilahnya untuk yang kemarin 5% Pak. kita pertahankan antara sekitar 80%. 80% masih di tim Ya, di tim itu ya. 90% lah. Ya 90% ya Pak. Jadi tidak terlalu banyak merombak. Ya. Nah, saya sih maunya tidak terlalu banyak dari luar. Iya. Dari dalam. Di dalam ya Pak ya. Banyak. Iya betul Pak. Mudah-mudahan juga yang dari Kota Bandungnya memang cukup bisa berkompetisi juga ya Pak. Berkompetisi artinya di dalam tim pun berkompetisi ya Pak ya. Ya betul. Betul ya. Kita berkompetisinya dengan bukan tim lain, kita harus berkompetisi dengan teman sendiri. Dengan teman sendiri pun kita berkompetisi. Berkompetisi, apalagi dengan satu posisi
Itu harus ada greget ya Pak? Ya, harus ada Greget ya. Jadi tidak di zona nyaman, yang penting ya saya udah punya label nih, main di klub A gitu. Enggak ya kan, tidak ada label. Kalau saya tidak melihat dia ada label. Dia ada label ya Pak? Tapi saya melihat dia dari kemauan berasnya. Kalau dia ada label, main bolanya ogah-ogahan, tapi yang bukan punya label, tapi dia motivasinya bagus, kenapa enggak? Kenapa enggak ya? Kan Liga Putri Indonesia tuh baru digelar 2019 kemarin Pak. Sudah mulai ada transfer pemain atau ada pemain yang dihubungi dengan klub luar, ada juga Pak, sekarang sudah mulai? Belum. Kalau dari belum. Jadi masih tiap daerah itu mempersiapkan saja Pak? Ya, kalau yang Arema juga sudah. Sudah ya Pak? Sudah Arema. Karena kemarin 2019, 2020 itu kan ada rencananya mau digelar Piala Kartini. Piala Kartini betul Pak? Itu tim-timnya tuh lumayan yang kemarin ikut liga. Ingat Piala Kartini, katanya Pak Iwan juga pernah megang tim Jepara. Selama tahun 2015 saya megang Piala Kartini usia 15. Usia 15, tim putri Pak? Tim putri. Tim putri. Jadi Pak Iwan ini memang sebelumnya bukan 2019 aja ya Pak ya? Dari 2015 pun Pak Iwan sudah megang tim Persijap Jepara 2015 ya Pak? 2015, 2016 tidak ada kompetisi, kayak Piala Kartini tidak jalan, Pertiwi tidak jalan. 2017 sudah ada lagi Piala Pertiwi di Palembang. Nah kemarin saya disuruh seleksi tim untuk ke Palembang. Nah, istilahnya saya sendiri juga ditunjuk untuk nangani. Cuma terbentur dengan Liga 3 Monganom, Liga tingkat nasional dikenal sama tanggalnya 3 Desember 2017. Makanya putri saya lepas dulu Bapak itu. Saya ini kan ke teman ke Hidral yang menangani di Palembang sama almarhum Pak Agus Atta. Pak Agus Atta. Oh, Pak Agus Atta pun pernah di Palembang juga, Jepara sama saya. Pak Agus Atta almarhum ya Pak ya? Ini Pak, yang kemarin teman-teman ada di Jepara ini yang 2015 kemarin, ada juga yang sekarang dipersiapkan juga Pak? Yang 2015 yang kalau dipersiapkan kita kebanyakannya kemarin yang dari luar. Dari luar Pak? Yang sekarang ada di PON itu ada Hanifah, Dia Ayu itu kan dari Bogor dan Sukabumi, itu kebanyakan dari luar. Dari luar ya Pak ya? Ada pemain yang kemarin 2015 Bapak tangani, ada juga yang sekarang ikut ke Persib, ada juga Pak? Yang ke Persib kita enggak. Tidak ada Pak? Tidak ada. Itu ya Persib itu hasil seleksi backup PON ya. Backup ya Pak? Backup. Terus emang ada yang di backup PON, tapi mereka malah juga sudah duluan dikontrak sama Tira. Sudah mungkin atau kalau dia sebelum dikontrak sama Tira, ya pasti gabung lagi dengan saya kayak Hanifah sama Dia Ayu bareng lagi sama saya. Pak, ini saya mau Pak, Liga berjalan lagi Pak, liganya kita berjalan lagi, kita normal lagi. Kompetisi Liga Putri itu kan mungkin yang saya tahu ya Pak, Liga Kartini ya Pak, terus ada Liga Putri yang sekarang 2019 yang kemarin. Nah, berbeda dengan Putra ya Pak, dengan Putra ada misalnya ada Suratin, ada Haornas, terus ada misalnya Piala Kemenpora, kan itu bisa precision ya Pak ya, menghadapi ke Liga. Ada harapan nggak Pak Putri pun digelar Piala itu? Kalau saya sama sih, maunya kayak Putra. Kita dengan usia, kalau saya maunya ada kompetisi usia 16 ya. Senior. Karena yang 16 itu cikal bakal 18. Iya Pak. Yang 18 itu cikal bakal senior. SD jenjangnya buat pemain di luar kota Bandung khususnya Pak, menurut Bapak geliatnya sama dengan di kita Pak atau memang? Kalau saya ngelihat daerah lebih. Oh lebih Pak? Daerah lebih banyak. Di daerah tuh Pak? Kalau kota Bandung kita hanya komunitas ya? Jalannya. SSB-nya cuma berapa, tapi komunitas yang jalan. Kalau di daerah-daerah itu dia klub. Dari klub ke klub banyak ya Pak? Banyak klub di daerah. Sudah dipersiapkan ya Pak?
Sudah pernah temukan? Saya Pangandaran kan ada SPC, Pangandaran? Langkap, Langkap, ada banyak lah ya. Banjar Pak ya? Banjar. Daerah Banjar ya Pak ya? Kalau buat Priangan mungkin sudah banyak ya Pak ya? Ya, banyak. Banyak ya? Sekarang aja kan Sukabumi dia punya SSD Putri Sukabumi. Itu yang melahirkan Ria Ristiani. Oh, Sukabumi Pak ya? Putri Sukabumi yang melahirkan Tinka K yang kemarin yang di Persi. Itu, Sukabumi ya Pak? Malah di luar kota Bandung ya Pak ya? Istilahnya tapi bisa tetap Jawa Barat ya Pak ya? Ya, tetap Jawa Barat. Makanya saya tidak pengennya lihat yang di kota Bandung ini yang harus. Sementara tim dibubarkan Pak? Sementara tim dibubarkan. Dibubarkan. Nah, dengan COVID kalau 2020 kemarin kan rencananya Liga Putri kan nggak mau digelarnya Juli. Juli, rencana tuh Juli ya Pak? Juli. Kemarin ya? Nah, saya awal Maret, tanggal 9 Maret saya sudah mulai latihan, persiapan. Cuman terbentur dengan COVID, kita cuma latihan seminggu, Bubar. kita latihan mandiri, Virtual ya Pak? virtual. Virtual ya? Kalau kebetulan saya dibantu sama Coach Rizky, Coach Rizky ya. Coach Rizky yang masih Program programnya ya. untuk dirinya. Pak, oke, ada tips khusus buat sekarang komunitas, teman-teman dari komunitas yang memang khususnya Putri ya Pak ya? Ada tips khusus dari Bapak mengenai untuk menjadi pemain profesional di sepak bola putri itu seperti apa Pak? Ya, tip khusus buat pemain ya. Pemainnya khususnya Pak? Ya, biarlah berlatih. Biar berlatih Pak? Keduanya, apa yang dikasih program sama pelatih dijalankan. Jalannya. Ketiganya, jangan hanya latihan di klub saja, ada hari libur juga, tetap latih lagi di rumah. Nambah ya Pak? Nambah. Mau nambah ya? Mau nambah, kalau kita tidak mau nambah, apa yang dilakukan? Betul. Jadi jangan sampai kita latihan seminggu 3 kali, liburnya berapa hari? 4 hari. 4 hari ini yang harus dimanfaatkan latihan di rumah. Apa yang dilatih lagi, kita ketemu lagi, kita latihan lagi, ini sudah bisa. Sudah bisa Pak. Dan itu memang terlihat pada saat bergabung ya Pak? Iya, saat bergabung udah bisa. Mana yang nambah, mana yang tidak. Kalau yang tidak nama kelihatan, dia tuh latihannya kayak dari nol lagi. Oh, balik lagi ke nol ya Pak? Iya. Buat jam tidur Pak, Putri sama? Tidur ya harus dibatas. Memang harus dibatasi ya Pak? Selanjutnya buat lisensi Pak, buat lisensi sendiri di Putri untuk YOT sampai ke tingkat senior ada spesifikasi khusus Pak? Untuk sementara Liga 1 Putri Yeah. yang menangani itu baru CAFC ya. CAFC ya Pak? Ya, CAFC. Kalau youth itu kan sekarang disamakan dengan D, Ya, itu kebenarannya melatihnya grassroots. Grassroots ya Pak ya? Latihan dia grassroots. Nah, untuk tingkat lagi ke atasnya lagi ke timnas, itu yang sekarang aja kan sudah harus Pro ya Pak? AFC. AFC. Buat menangani pelatih timnas ya? Timnas ya Pak? Timnas. Sekarang pelatih timnas siapa Pak? Sekarang tuh Rudi Eka. Rudi Eka ya Pak? Rudi Eka. Buat timnas ya Pak? Ya, untuk timnas senior. Buat Ya. timnas. Tapi yang untuk timnas usia 16, 18 Belum ya Pak? Ya mudah-mudahan dari teman-teman Persib Putri sendiri banyak yang banyak yang memang dipanggil ya Pak ya, mudah-mudahan rezeki teman-teman ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan ya Pak. Ada seleksi berjalan. Ya, mudah-mudahan dari pemain-pemain Persib lah. Ada yang terpanggil ya Pak ya, terpanggil dan terpilih ya Pak ya. Terpilih. Terpilih di timnas ya Pak ya, karena mungkin itu level paling tinggi ya Pak ya. Paling tinggi. Paling tinggi level ya. yang paling tinggi. Timnas itu level yang paling tinggi. Kalau liga kan klub itu kan pemilihan timnas kan dari klub. Dari klub ya Pak ya, dari klub. Ini saya sebelum closing, saya juga pengen menyampaikan, khususnya Pak Iwan ini memang konsen di pembinaan ya Pak ya, konsen di pembinaan sepak bola, khususnya sekarang sepak bola putri. Tadi tipsnya sudah diberikan dengan Pak Iwan, intinya terus berlatih dan memang mau nambah ya Pak ya, pengen jadi pemain profesional,
harus tambah ya Pak. Iya, kalau saya ulang lagi kan kalau latihan di klub kan itu cuma 2 jam, 2 jam paling lama. Paling lama ya, Paling lama. paling lama ya. Kalau durasinya paling ini kan 90 menit. Disesuaikan latihan itu disesuaikan dengan waktu durasi pertandingan. Betul ya sebenarnya. Tapi kalau kita kan ada latihannya 2 jam. Kalau untuk bagi saya 2 jam selama seminggu cuma 3 kali pertemuan itu kurang Ya Pak ya. Kurang ya. Makanya teman-teman yang dari luar sana yang memang sekarang ada di komunitas ataupun ada di akademi yang lain, khususnya sekarang ada di akademi Persib. Nih, pelatihnya langsung memberikan tips. Intinya mau nambah dan terus giat berlatih. Di tengah pandemi ini kita berdoa bareng-bareng, mudah-mudahan cepat berlalu ya Pak Iwan ya. Amin. Mudah-mudahan cepat berlalu, cepat digelar lagi, biar geliat sepak bola Indonesianya bisa bergulir dan memang kompetisinya ya Pak ya semakin bagus lagi ya Pak ya. Semakin bagus lagi, apalagi buat tim putranya mempersiapkan di Piala Dunia ya Pak ya. Piala Dunia yang kemarin diundur ya Pak ya. Jadi undur. Ya, kompetisinya Liga Putri ya kalau bisa kalau saya ya harapan ya Pak ya. Harapan Liga Putri digelar sesuai dengan Liga Putra sama dari pertandingannya seminggu 2 kali. Iya ya Pak ya. Jangan kalau kemarin ya emang kita juga tidak bisa mengatakan karena dadakan betul. Dadakan kita bisa main 2 hari berturut-turut. 2 hari berturut-turut bisa main ya Pak ya. Itu lumayan juga stamina terkuras ya Pak ya. Terkuras, tapi yang jadi masalah di sini buat saya kualitas pertandingan tidak akan keluar. Oh iya Pak, kenapa Pak? Nah, karena satu si pemain kan kecapean ya Pak. Ya, sekarang aja 2 kali 45. Hari ini main. Iya. Recovery-nya cuman berapa jam ya Pak ya? Berapa jam. Nah, besoknya main lagi. Lumayan memang benar terkuras ya Pak. Recovery-nya kita ada 2 hari 3 hari kan itu ya recovery-nya ini si stamina ini pemain akan kembali lagi ya Pak ya. Iya betul. Jadi kualitas pertandingan akan keluar. Iya. Ya buat bapak-bapak federasi ini harapan dari pelatih, mungkin harapan dari semua juga ya Pak ya, yang memang khususnya buat para pelatih dan memang semua pelaku sepak bola khususnya di Indonesia, mudah-mudahan di tengah pandemi ini pun izin segera keluar, kompetisi bisa berjalan. Itu harapan semua teman-teman yang di luar sana yang terlibat dari sepak bola ini. Karena secara tidak langsung pandemi ini, jangankan kompetisi resmi, kompetisi yang lain pun, kompetisi lokal tidak bisa berjalan karena terkait dari pandemi ini tuh semua teman-teman merasa terbatasi ya Pak ya, terbatasi dari semua kegiatan-kegiatan sepak bola. Tips khususnya sudah diberikan sama Pak Iwan. Terima kasih Pak sudah mau datang ke studio Andra ini ya Pak ya. Sama-sama. Harapannya mudah-mudahan terkabulkan juga ya Pak ya. Amin. Kita terkabulkan bareng-bareng. Pak Iwan di tim semakin sukses ya Pak ya. Amin. Dan bisa mempertahankan juara Kota Bandung ya Pak ya, khususnya di Persib ya Pak. Amin. Dan pemain-pemain di Putri mudah-mudahan masuk dan lolos di timnas. Tidak lupa saya sampaikan juga sekali lagi buat teman-teman yang memang sekarang khususnya sepak bola putri yang sedang berkecimpung di dunia sepak bola, terus giat berlatih, konsisten, intinya konsisten ya Pak ya? Konsisten, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, sayangi diri dan tetap menjaga protokol kesehatan. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.